sekarang. Wa nazar alimus sakinah, ketenangan. 3 tempat ketenangan. Kalau tidak ada yang 3 ini, bosan kita hidup. Makanya angka bunuh diri di Jepang, di Amerika terbesar di dunia, karena dia bosan hidup. 3 yang membuat orang itu tidak bosan hidup. Pertama, sholat jamaah di masjid 5 waktu. Yang kedua, hadir majelis taklim. Dan ketiga, silaturahim. 3 ini kalau ada pada seorang, dia akan tenang hidup, senang hidup, ya. Tidak merasa bosan hidup ini. Sak telu ini, ya. Pertama, majelis taklim. Kedua, sholat berjamaah di masjid. Ketiga, silaturahim. Ini yang 3 ini yang membuat orang di dunia ini tidak bosan hidup. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lagi dalam sebuah hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyah. Aku cinta pada sisi Allah Taala dengan sak tokol buat aku. Sekarang ini kita duduk untuk Allah. Kalau orang duduk untuk setan di mana? Di kafe-kafe, tempat-tempat maksiat itu duduk untuk setan, untuk nafsu. Tapi sekarang kita duduk untuk Allah, maka Allah jatuh cinta. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Aku jatuh cinta Pak, orang yang saling kunjung mengunjungi. Ya, alhamdulillah kita dari Mataram, dari Paya berkunjung ke tempat Lungguh Sabi ini, ya. Ya, tidak lain untuk silaturahim, ya, karena kita bersaudara. Ini yang buat Allah cinta kepada kita, ya. Wajabat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Dan aku jatuh cinta kepada orang yang saling memberi, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Allah cinta kepadanya. Dan yang terakhir, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Aku jatuh cinta kepada orang yang mengikat tali persahabatan. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan jabatan, itu tidak ada, lillahi ta'ala. Sebagaimana persahabatan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, dengan Bilal. Bilal ini budak. Bilal ini dirinya orang yang punya. Dirinya bukan dia pemiliknya, orang lain yang punya. Tapi digauli oleh Rasulullah, ya. Saat ada nama Saat, kerjaannya belah gunung. Belah gunung, dijual batu-batu itu, ya. Ketemu Rasulullah di jalan, jabatan tangan sama Rasulullah. Kenapa tanganmu keras begini wahai Rasulullah? Seperti sutra, halus, kapas. Tangannya Saat ini keras. Ya Rasulullah, karena linggis, amer, jungkat untuk belah gunung, untuk hidupkan anak-anak di rumah itu wahai Rasulullah. Dicium sama Rasulullah. Ini tangan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kita mana mau cium? Kita anggap orang-orang yang lebih rendah. Begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium. Ini tangan tidak akan disentuh oleh api neraka. Carikan keluarganya yang halal. Apa aja kerjaan? Begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pandang bulu dalam bersahabat. Beliau ketika Abu Hurairah kelaparan, ya. Rasulullah tahu. Bertemu Abu Bakar Siddiq tidak diundang, bertemu Sinaman tidak diundang, bertemu Rasulullah, ya Abu Hurairah ta'ala al-bait, ayo ke rumah katanya. Rasulullah ya mungkin diberitahu atau memang tahu basirahnya. Ada susu, ada hadiah susu 1 mangkok. Nah ini sudah kita ini kita dikasih insyaallah oleh Rasulullah. Ya Abu Hurairah, kata Rasulullah, antar susu ini yang semangkok ini ke masjid.
Di masjid ada 70 orang ahli sufah. Ahli sufah ini ada tidak kerja tapi hanya berzikir, beribadah. Tapi kalau ada perintah perang, dia nomor 1, siap di garis depan. Itu ahli sufah. Pakaiannya sederhana, tidak punya pakaian lebih dari 1 dari kita ini. Banyak, itu ahli sufah. Ada orang yang punya lebih, kurma ditaruh, dimakan, apa sih? Antarkan ini susu ini ke ahli sufah. Gagal sudah. Kata Abu Hurairah, udah lapar saya ini. Kasih 1 demi 1, ya. Tapi masih tahu dengan masih tilah, tidak ada sedikit berkurang. Kasih yang kedua sampai 70 masih tetap susu ini, ya. Baru diantar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, masih utuh. Minum kau sudah. Diminum. Rasulullah, ini Ibu Hurairah takut. Ya, jangan nanti pas saya minum habis. Minum sekedarnya. Ya Rasulullah, sudah. Minum lagi. Minum lagi. Sudah. Minum sampai dia bilang, Abu Hurairah, tidak ada tempatnya sudah di perut saya. Baru Rasulullah minum. Sisa 70 orang diminum oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dia Sayyidul Khalaiq wal Bashar, Sayyidul Thaqalain, ya. Ana Sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin tuan seluruh anak Adam. Liwa'ul hamfi yadi, bendera agung ada di tangan ini. Begitu tawaduknya Rasulullah, begitu merendahnya Rasulullah, ya. Betul, sisa orang mukmin itu diangkat derajatnya oleh Allah sampai 70 derajat. Apalagi itu sisa orang ulama, sisa orang-orang saleh. Kasih anak-anak kita minum, sisanya makanannya. Ada cerita ini, perampok singgah di satu hutan itu. Ini pergi merampok malam-malam. Dia singgah. Apa kata perampok itu? Berdusta. Saya ini pejuang mujahidin, mau berperang, dia bilang, membela agama Allah. Padahal dia semua rampok. Tuan rumah mendengar itu, woi, diikram, dimuliakan, dipotongkan ayam apa yang ada untuk hormat. Di situ ada anaknya umur 15 tahun laki, sejak lahir lumpuh. Sejak lahir anak itu lumpuh. Setelah perampok semua itu pergi, dia jual nama mujahidin. Dikumpulkan sama ibunya ini, sisa makan, sisa air, sisa cuci tangan, dimandi, dikasih, anakku makan berkat ini orang pergi jihad fisabilillah. Hai makan, mudahan kau sembuh. Besok sore datang perampok-perampok, singgah lagi di batu. Alhamdulillah, bawa rampokan-rampokan. Kami menang, ini pampasan perang. Tuan rumah lebih tinggi, lebih hebat lagi menghormati, mengikram, melayani. Woi, kambing malah dipotong untuk si rampok. Kemudian yang melayani siapa? Anak yang 15 tahun lumpuh itu. Heran perampok ini. Loh, kamu kan lumpuh sejak, ya berkat antum ini yang pergi berjuang di jalan Allah, ya. Jadi ibu saya kumpulkan sisa makan, sisa minum, sisa ini kasih saya dan dimandikan saya. Alhamdulillah berkat. Teriak perampok, ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, minta ampun. Ya, saya minta ampun. Jadi sebab tobatnya perampok itu gara-gara ini si anak ini. Masya Allah. Rasulullah tahu itu. Sisa-sisa orang mukminin, sisa orang saleh, apalagi sisa-sisa wali-wali Allah, ya, itu berkahnya luar biasa. Nah, ini hadirin Allah, ya. Jadi 4 hal itu alhamdulillah mudahan ada pada diri kita. Pertama, duduk di majelis taklim, itu Allah cinta. Kedua, saling kunjung mengunjungi, ya, ziarah menziarahi, jatuh cinta Allah. Saling bantu-membantu, saling beri-memberi, Allah jatuh cinta. Dan terakhir tadi yaitu mengikat tali persahabatan dengan siapa saja, tidak pandang bulu. Asal ini orang baik, orang saleh,
ya, deketi dia. Sebagaimana Rasulullah terhadap Bilal, terhadap sahabat-sahabatnya, dekat. Tawaduknya Rasulullah pada sahabat-sahabat luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Saya kembali pada ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina la ta'kulu riba adhafan mudha'afan taqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar lil kafirin. Hai orang beriman, jangan makan riba, ya. Insyaallah di sini tidak ada makan riba, ya, tidak ada rentenir di sini, ya. Itu riba itu 82 bagian. Paling rendah dosanya si berzina dengan ibunya. Riba, meminjamkan uang kembali lebih, atau mungkin juga dulu-dulu ada ijon, ada macam-macam, ya. Itu orang yang makan riba itu dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Dia berenang di lautan darah. Di pinggir laut itu ditunggu beribu-ribu orang bawa batu. Begitu dia pergi ke pinggir laut, dia dilempar oleh batu. Ini rentenir, orang yang makan riba. Hati-hati. Yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, tapi Allah suburkan sedekah. Kita tidak tahu nanti pada hari kiamat, ya apa ya amalan saya ini kok sepi gunung ini. Maka ada suara dari gunung itu, ini sedekahmu dulu dia berbunga, tumbuh besar sedekah. Padahal kita 2000, ada anak yatim dapat sedekah 2000, 3000, tapi dia mekar. Nah, ini Allah suburkan, tapi riba Allah hancurkan. Ya. La ta'kulu riba adhafan mudha'afan taqullah. Ya. Hati-hati masalah riba, ya. Serendah-rendah dosanya seperti berzina dengan ibunya. Illa man taba, kecuali kita tobat, sudah tidak lagi lakukannya. Andai kata ini kekayaan kita dari hasil riba, hasil bunga, meriba, merentenkan uang, ya kita kembalikan, ya. Mana yang modal kita dulu itu kita tahan. Banyak di Saudi di situ, bankir itu, sebagian itu dia kembalikan itu uang-uang itu, mana yang modalnya dulu dia tarik lagi. Takut dia, ngeri riba ini. Ya. Paling rendahnya riba seperti berzina dengan ibunya. Satu kali berzina, bukan dengan orang tua, dengan orang lain. Satu kali berzina, hapus amal saleh 80 tahun sekali. Kalau 2 kali, kalau 5 kali, 10 kali. Nauzubillah, subhanallah. Kalau dia berzina umur 30 tahun, tunggu 50 tahun baru lunas. Illa man taba wa amana wa amila amalan, kecuali mereka yang tobat nasuh, berhenti benci jijik dengan perzinahan itu, ya insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau dosa orang berzina dengan ibunya? Nauzubillah, nauzubillah. La ta'kulu riba adhafan mudha'afan wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya, kita wajib takut pada Allah. Wattaqun nar lil kafirin. Kalau yang bandel, bengel masih tetap aja ngeriba, siap-siap api neraka menunggu sudah. Wa atiullah rasul alakum turhamun. Nah, kemudian kita tinggalkan itu riba, ya tobat kepada Allah, kemudian kita ikut Allah dan Rasulnya, kita akan dapat rahmat. Apa itu rahmat? Surat izin tinggal di surga, itu rahmat. Lawan kebalikan dari rahmat itu namanya laknat. Nah, itu surat izin tinggal di neraka kekal, itulah laknat. Siapa yang dilaknat? Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat dhanina billah zanna as-saw alaihim da'iru ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Jadi orang munafik, orang musyrikin itu kena laknat, ya. Dia disiksa karena dia selalu buruk sangka kepada Allah. Allah turunkan aturan, waris itu umpamanya laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Nah, ini orang munafik, wah enggak cocok ini. Masa Islam tuh beda-bedakan. Beda kok perempuan dapat separuh.
Ini tidak masuk, ini tidak relevan, tidak cocok. Hak asasi, melanggar hak asasi manusia. Nah, ini sudah kena sudah. Buruk sangka kepada Allah. Banyak lagi buruk sangka mereka kepada Allah. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat dhanina billah zanna saw alaihim dair saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Dilaknat, dimarah, disiksa dan dikekalkan di dalam api neraka. Nauzubillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat kepada Allah. Tinggalkan itu maksiat itu, tinggalkan itu riba, tinggalkan segala itu pada ampunan Allah. Mumpung kita masih hidup, masih Allah terima. Pernah Jibril datang pada Rasulullah, umatmu akan diterima tobatnya setahun sebelum meninggal. Setahun Dikman meninggal, tobat masih diterima sisi Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Jibril, tidak kuat umatku nunggu setahun itu. Ya. Tidak kuat, sampai kepada tidak kuat. Pergi Jibril dalam 1 detik balik lagi. Allah yakra'ukas salam ya Muhammad. Bahwa sebulan sebelum meninggal umatmu akan diterima tobat. Ya Jibril, umatku lemah, tidak kuat. Tidak kuat umatku. Apalagi di akhir zaman pagi. Orang beriman sore murtad sekarang ini. Sore beriman pagi murtad. Bangga murtadnya dimasukkan di media sosial itu. Pindah agama. La haula wala quwwata illa billah. Pergi Jibril minta datang berita seminggu sebelum meninggal. Rasulullah juga tidak mampu, tidak tega Rasulullah. Sehari minta Rasulullah juga tidak tega. Umatnya ini pagi begini, sore berubah. 1 jam juga Rasulullah tidak tega. Maunya bebas gitulah. Kapan-kapan mau tobat sudah. Akhirnya terakhir malam yughargir, sebelum roh di tenggorokan. Kalau sudah roh di tenggorokan, di sana kelihatan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau sudah ruh sampai di tenggorokan, kita sudah melihat akhirat. Tidak diterima amal saleh, semua tobat tidak diterima kalau sudah di sini. Ya. Kelihatan sudah. Maka Fir'aun tidak diterima tobatnya ketika rohnya di sini. Amantu bima amanat bani Israil wa ana minal muslimin. Tuhan, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Bani Israil dan saya orang muslim. Al-an waqad asayta, terlambat sudah Fir'aun. Itu Fir'aun dekat-dekatnya mati. Semua berdakwah kepadanya. Piring yang dia pakai bicara, Fir'aun beriman kepada Allah, pada Tuhannya Musa dan Harun. Dibanting itu piring. Baju yang dia pakai berdakwah, Fir'aun. Saat dekat-dekatnya mau hancur Fir'aun, semua yang dekat pada Fir'aun berdakwah, tapi semua ditolak oleh Fir'aun. Jadi malam yughargir, dan di sana manusia minta kepada Allah karena dulu lalai, ya, waktu hidup di dunia. Apa permintaannya? 2 permintaannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaka wa akum minas shalihin. Nenek kaji lau untuk dikaji semati. Dikaji jak bersedekah dan jadi dengan saleh. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirullah nafsan. Dek bau sudah tidak bisa. Minta ditunda berapa jam? Selama 60 tahun, umur kita umur 60 tahun, kok saya sudah 75 ini, alhamdulillah, masya Allah. 60 tahun itu 500.000 jam. 60 tahun itu berapa? 500.000 jam. Kemana itu 500.000 jam? Dibawa kemana? Kok sekarang minta berapa jam ditunda? Wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu bima ta'malun. Jadi mumpung alhamdulillah belum kusangmi, masih tican umur insyaallah taala, masih sehat, masih ini. Bismillah. Kalau ada kelebihan rezeki
bantu fukara masakin, bantu anak yatim, bantu janda-janda yang miskin yang ada menampung anak yatim, ya, bantu kalau ada madrasah, bantu pondok pesantren, kalau ada kelebihan, ya, bukan dipaksa. Tapi untuk kita semua ini, nanti kita akan heran lihat sedekah-sedekah kita pada hari kiamat. Ittaqun nar walau bisyigit tamr. Sedekah ini terop pada hari kiamat, sehingga kita tidak kepanasan pada hari kiamat. Dan sedekah ini, sedekah dan zikir akan mengawal seseorang itu lewat sirat menuju surga. Kedua, apa permintaannya? Jari dengan saleh. Jari dengan saleh. B dengan saleh. Nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa buka surat Ali Imran nomor 114. Ummatun qa'imatun yasluna ayatullah ana 'alaihim yasjudun yu'minuna billahi wal akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yusari'una fil khairat ulaika minas shalihin. Pertama, suka bangun malam. Kedua, baca Quran. Nah, ini dua ini tidak boleh ditinggal. Salat malam itu mengangkat derajat, dan lampu dilel di dalam kubur. Dilel di dalam kubur salat malam. Gelap kubur itu. Biar dia taruh lampu di kubur itu 1000 watt, tidak ada gunanya. Karena kubur itu bukan tanah itu, alam antara dunia dan akhirat disebut alam barzakh. Di situ ada dua tempat, lubang kawah-kawah neraka atau taman-taman surga. Nah, bawa lampu kata kubur, jauh dile, bedile, salat malam. Ya. Ini hadirullah. Kedua, meramaikan masjid. Yu'minuna billahi wal akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia wajib menghormati tamunya. Siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, wajib menghormati tetangga. Ya. Siapa beriman pada hari kiamat, wajib jaga lidah. Jangan buat orang tersinggung, jangan buat macam-macam sudah. Ya, ucapan-ucapan kotor, ekek, apa segala. Tapi puncaknya paling atas dari orang beriman pada Allah Rasul meramaikan masjid. Ini yang kedua, ciri tanda-tanda dengan saleh. Ketelu, ngambil usaha dakwah, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Kalau ada di sini orang, anak-anak, pemuda-pemuda nakal itu ini, beritahu dia, ingatkan dia, ajak ke masjid. Kalau tidak, banyak itu orang-orang tua, banyak itu orang kampung tidak jadi masuk surga, ditarik oleh anak-anak muda itu. Si dia doang melita surga, yang kalau diajak-ajak layak ke masjid, angkat adik badak, ndak macam, tak bisa akhirnya. Beritahu mereka itu sekarang. Sering-sering masuk ke jamaah untuk ajak mereka pemuda-pemuda itu supaya naik ke masjid. Sebab ini pengikut-pengikut Dajjal itu ya inilah anak-anak muda yang brutal-brutal, yang nakal-nakal, yang beranting-anting, yang berbulu telu, yang bertatu-tatu. Pengikut Dajjal, 5 pengikut Dajjal. Ya. Pertama, seluruh setan. Setan ini makhluk Allah terbanyak di muka bumi ini. Sekali melahirkan 999 siwa, 100 siwa, 10 siwa sekali melahirkan itu setan. Tiap manusia ada 800 ekor setan di depan mata hatinya. Ya mungkin virus itu, besar virus ke apa. Jadi di kampung ini ya mungkin puluhan juta barangkali ya, setan. Gimana sampai tambah yang ada di Peraya di itu semua jadi pengikut Dajjal. Yang kedua siapa? Orang Yahudi dan Nasrani, pengikut Dajjal. Ketiga siapa? Wanita-wanita,
Makanya tidak boleh kalau keluar Dajjal, kata Rasulullah, lari sembunyi, sebab sihirnya luar biasa. Perempuan-perempuan paling cepat sujud kepada Dajjal, sebab Dajjal nanti bisa di tangannya ada gelang-gelang emas, kasih perempuan itu langsung perempuan itu mau. Ini pengikut Dajjal. Perempuan-perempuan banyak pengikut Dajjal yang menyembah Dajjal. Kemudian pengikut Dajjal yang lain adalah ini LGBT, kaum bencong, kaum homo, kaum apa namanya bahasa sini ini bencong ini? Hah? Bantong. Itu pengikut Dajjal. Insyaallah di sini tidak ada. Di Ampenan banyak, nauzubillah min dzalik. Di Jakarta apalagi bencong. Itu pengikut Dajjal. 5 pengikut Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal ini adalah anak yang lahir dari perkawinan muhrim. Ya. Itu perkawinan muhrim. Dan Dajjal ini ada yang mengatakan Musa Samiri. Ya. Musa Samiri itu. Nah, Musa Samiri itulah yang menyesatkan kaum Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi munajat. Ya. Nabi Harun tidak sanggup hadapi Samiri ini. Ya. Pernah muncul di zaman Nabi. Namanya siapa itu? Sayyad, Ibnu Sayyad. Persis yang dicontoh Rasulullah. Besar, matanya rusak sebelah, hitam keriting rambutnya, tinggi besar. Lalu Sayyidina Umar tawarkan, wahai Rasulullah, izinkan saya membunuh Dajjal itu. Apa kata Rasulullah? Kalau betul Dajjal, kalau bukan Dajjal, untuk apa kau bunuh? Kalau betul Dajjal, bukan tandinganmu. Padahal Sayyidina Umar yang mengobrak-abrik Parsi dan Romawi itu bukan tandingannya. Yang mampu berhadapan Dajjal Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hebatnya Dajjal ini. Dalam riwayat dialah yang pernah minum Ma'ul Hayat. Nabi Khidir sama Dajjal yang pernah minum Ma'ul Hayat sehingga tak mati-mati nanti dekat-dekat kiamat. Perbedaan antara Masih kan dua. Apa itu Masih? Masih itu Masih Dajjal. Ada yang pakai kha, itu Yahudi. Yang pakai ha itu Nasrani. Masih Dajjal, Masih Dajjal. Jadi dua, ya. Masih itu Yahudi, Masihi itu Isa bin Maryam. Nah, ini Masih ibnu Maryam. Ya. Ini yang betul. Bedanya antara Masih Dajjal dengan Masih Ibnu Isa ibnu Maryam. Oh iya, Masih apa itu Masih itu penghapus. Ya. Kalau Dajjal itu menghapus hak. Kalau Nabi Isa itu menghapus yang batil. Terima kasih ya. Ya. Jadi itu ya, kalau dengar Masih kalbi kha itu Yahudi. Masih itu artinya kalau bahasa Sasak gumbleng, Masih tempat kotoran. Ya. Itu Yahudi itu. Masih itu orang Kristen. Itu masih jadi dua itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, untung dia diikat ketika dia diusir Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tidak bunuh dia? Memang dia harus hidup sampai akhir zaman untuk jadi Dajjal di akhir zaman. Ya, jadi Tuhan. 4 yang mengangkat dia jadi Tuhan. Namrud, ya. Kedua Fir'aun. Ketiga Dakianus di zaman Ashabul Kahfi. Dan ini yang paling berbahaya. Semua Nabi mengingatkan umatnya kemunculan Dajjal. Bagaimana menghindari diri dari Dajjal? Ibu-ibu bekayun, bagaimana cara menyelamatkan dari Dajjal? Baca tiap hari
10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 akhir surat Al-Kahfi, tidak kena sihirnya. Biar dia ada di situ tapi kita tidak kena, diselamatkan oleh Allah dengan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Insyaallah ya Ibu. Jadi salah satunya apa yang awal atau akhir, mana-mana boleh. Ya, salah satunya. Iya, mau kerjakan awal akhir. Mau kerjakan dua-dua bagus. Tapi ini sudah diringankan. 10 ayat usima minad dajjal kata Rasulullah. Selamat dari bahaya fitnah dajjal. Sekarang ini sudah mau keluar seperti matahari. Sebelum keluar itu kan merah, ya. Sekarang ini merahnya. Dajjalnya belum keluar, sebentar lagi. Ya. Dia pakai pesawat canggih. Sebentar kemana-mana, ya. Punya pesawat pribadi. Ya, Dajjal ini, ya. Dajjal ini pernah mengambil emas-emas yang ada di Bani Israel, ya. Kemudian dia buang ke api. Kemudian bekas tapak kakinya malaikat Jibril diambil. Bekas tapak kaki kudanya malaikat Jibril diambil, karena tapak kuda malaikat Jibril itu asal injak tanah tumbuh rumput, hidup rumput. Asal injak tanah tumbuh rumput. Diambil dilempar ke api itu, keluar anak sapi. Tahun ngerak. Oh, bisa ngerak itu anak sapi itu. Ini Tuhan Musa nih. Ya, angkat Dajjal. Aneh pada sembah. Nauzubillah. Ya. Asal usulnya Dajjal ini. Jak langannya insyaallah. Ya. Jangan sampai kita kena oleh fitnah Dajjal sekarang. Ini anak-anak muda ini paling jadi sasaran. Wanita-wanita. Ya. Itu ada kios di Ampena di mana? Yang jual ini jamaah tabligh juga. Jual ini coba muslim, jilbab apa, siwak, songkok. Asal yang masuk belanja itu perempuan-perempuan yang buka aurat, yang pakai seksi apa, dia tidak berani lihat. Ada buka di belakang. Ambil sudah, taruh uang di situ. Ada yang perhatikan dia ini. Kenapa tidak dilihat itu? Kenapa tidak balik aja? Kan kau jual beli kamu. Iya. Saya lihat api yang bakar dia itu saya tidak kuat. Orang perempuan yang buka-bukaan itu api bakar dia. Itu kalau kita dibuka basirah kita oleh Allah, kelihatan itu. Api. Insyaallah di sini tidak ada yang perempuan-perempuan yang buka-buka aurat, ya. Tutup jilbab. Kalau bisa cadar, kalau tidak ya jilbab cukuplah. Begitu. Ini pengikut Dajjal nih, ya, berapa seluruh setan, Yahudi, Nasrani, anak-anak yang brutal, yang nakal, ya, macam-macam, ya. Kemudian orang bantong, bencong itu, ya. Kemudian wanita-wanita, orang-orang kafir, semua ini menjadi pengikut Dajjal. Nah, yang tak kena fitnah ini amalkan mulai sekarang, mulai malam ini 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 akhir surat Al-Kahfi. Insyaallah aman. Nah, hadirin rahimakumullah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan kalau ada 5 hal pada diri seseorang, dia akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tadi 3 kan, majelis taklim, salat berjamaah, silaturahim. Tapi sekarang orang itu akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Pertama, aksiru min qauli la ilaha. Banyak-banyak zikirkan kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir. Di rumah, ya, di sawah. Dan orang yang selalu zikir itu masuk surga tanpa hisab. Ramai surga ompol-ompol dengan banyak zikir, ya. Maka dari itu kalau mau ada sempat untuk masuk tarekat, karena kita diikat oleh zikir di tarekat itu, ya. Ini bagusnya tarekat, ya. Yang kedua, idza unima bi nikmatin qulu alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah.
hadir majlis taklim ini nikmat, ya. Banyak orang yang tidak dikehendaki oleh Allah tak bisa hadir. Dia akan dikasih pahala-pahala besar, kayak ibadah sunat 100 rakaat, 1 ayat. Berapa ayat saya sampaikan tadi? 5 ayat atau 6 ayat, 600 sholat sunnah. Ini nikmat, kita ucap alhamdulillah. Habis angkat telepon, habis ngomong alhamdulillah. Ya. Dulu ya Allah, cari orang di Sukedana di mana itu ya, sudah kita buang ongkos capek sampai di sana. Mana mami ini? Oh, jok Sumbawa. La ilaha illallah. Sekarang alhamdulillah kita bisa tahu, kita bisa cari di mana aja. Maka habis telepon alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Juga kita sampai dari perjalanan ke rumah, apa kita baca? Alhamdulillah ala salamah. Anak kita sampai dari jauh berkendaraan sampai rumah, baca alhamdulillah ala salamah. Nah, ini nikmat. Ketiga, idza butila bi walidin qulu innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita ditimpa musibah, baca innalillah. Bukan harus mati saja innalillah. Rasulullah sandalnya putus di jalan innalillah. Lampunya padam lah. Dulu lampu pakai kayak sejenis lampu kecopok begitu. Kena angin mati. Rasulullah baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga begitu, piring pecah itu ini ya, kedampes innalillah wa inna ilaihi raji'un. Keempat, idza btada bi syai'in qulu bismillah. Kalau kita mulai suatu perbuatan yang baik, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali merokok, tak usah baca bismillah. Karena dia makruh. Tidak dapat pahala masalahnya. Ya. Apa aja kita mulai? Pakai sandal, pakai baju, berkaca bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, siapa yang tidak tergelincir dosa? Saya hendak kepleset, keserempet dosa sekarang ini. Ini akhir zaman dosa, tapi ada solusi jalan keluar, istighfar. Rasulullah yang tidak punya dosa juga istighfar 100 kali sehari. Maka kita biasakan habis sholat assalamualaikum, alhamdulillah, istighfar 20. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi 5 waktu berapa? 100. Itu istighfarnya Rasulullah 100 kali sehari. Ya. Sekali waktu Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad. Entah apa yang mendorong dia ingin ke Basrah. Jauh Basrah ini, jalan kaki lagi. Ya untung dia kalau pakai onta untung, tapi jalan kaki. Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab. Mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Datang ke Basrah. Sampai di Basrah maghrib. Ya. Sampai Isya, kemudian dia kelat, alas tidurnya alas, ya. Datang merbotnya, Syekh dia bilang. Dia tidak bilang saya Imam Ahmad. Syekh, tak boleh tidur di masjid. Yuk saya musafir. Biar kata merbot lah. Terlalu ini merbot. Akhirnya Imam Ahmad di luar di teras. Datang Imam, tak boleh. Kita di mana? Di depan masjid ada dagang roti, sebelahnya dia bikin roti, jual roti. Dilihat Imam Ahmad yang digitukan dipanggil Syekh, di rumah saya nginep, kecil rumah saya tapi ada tempat tidur. Akhirnya Imam Ahmad di situ duduk berarti. Ini tukang roti ini dalam manakib Imam Ahmad bin Hambal, baca manakib. Asal tumpah air, astagfirullah. Pecah telur, astagfirullah. Adon tepung, astagfirullah saja. Ditanya Imam Ahmad, sejak kapan kau ini istighfar? Sudah 30 tahun. Apa hasilnya? Semua yang saya hajatkan dikasih oleh Allah. Kecuali satu. Apa yang satu itu? Saya ingin diketemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar, takbir Imam Ahmad. Karena istighfarmu aku dikirim oleh Allah ke sini. Loh, kita kalau datangan Quraisy Shihab atau siapa itu tokoh-tokoh besar, imam ulama besar, gimana kaget kita. Ini Imam Ahmad bin Hambal datang ke rumahnya.
Woi, disambut di peluk ini. Ini istighfar ya, banyaknya istighfar. Kapan kita mulai istighfar? Sekarang. Ibu-ibu bapak mulai pulang ke rumahnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tuba liman wujida bisa istighfar. Bahagia pada hari kiamat. Orang di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Bahagia. Banyak istighfar. Semua hal lazimul istighfar dalam hadis. Maka Allah akan keluarkan kau dari kesempitan di lapangan dan dikasih rezeki dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Ini istighfar. Hadirin rahimahullah, terakhir ya, belum sami bekayun nyerabat pelumbaran surga gadengan saempat niki ya. Mau nyerabat ke surga cepat, tapi setelah yang wajib-wajib. Pertama, afsus salam. Sebarkan salam. Saya terdait. Kenal tak kenal asal dia Islam. Assalamualaikum. Langsung Allah angkat derajat seseorang. Diampun dosanya. Ya. Assalamualaikum. Kalau perempuan dengan perempuan suaranya pelan. Kalau laki boleh keras. Yang kedua, it'amut ta'am, suka bagi-bagi rezeki, bagi-bagi makanan. Suka bagi-bagi makanan. Ketiga, silatul arham, sambung tali silaturahim. Keempat, salu bilail wa nasunya tadkhulul jannah bisalam. Bangun malam, solat malam. Maka kita akan masuk surga dengan damai. Tidak ada masalah. 4 ya, insyaallah Bapak ya. Ajarkan anak-anak kita afsus salam. Sebarkan salam. Ya. It'amut ta'am, suka bagi-bagi rezeki, bagi-bagi makanan. Silaturahim, salat malam ketika orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan damai, tidak ada masalah. Insyaallah ya. Nggih. Ifsa'us salam itu saya dengar kalau kita sudah berjumpa di situ, kemudian berjumpa di situ, lepas salam, di situ, jumpa di situ, lepas salam juga, seperti sama orang yang tadi itu memang benar apa? Sekali salam cukup sudah. Ya memang cukup. Yang kita sudah kenal, tahu oh ini saya kita beri salam, cukup sudah. Ya. Ya. Jadi kita ketemu di jalan, kenal tak kenal, assalamualaikum, dia jawab, jadi kita beri salam sunnah, jawabnya wajib. Kalau ada orang tidak mau jawab salam, dapat laknat kutukan dari malaikat. Jadi hati-hati, jawab salam, jangan tidak jawab salam. Afsus salam. Wa'id amut ta'am, suka bagi-bagi makanan, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi beras, bagi-bagi uang. Ya. Silaturahim, datangi keluarga dekat, keluarga jauh, sahabat dekat, sahabat jauh. Ya. Semua orang Islam itu saudara kita, tidak apa-apa, datangi. Terakhir, salu bilal manusia tadkhulul jannah bisalam, masuk surga. Tapi ini yang dibawa oleh Rasulullah ketika masuk kota Madinah pertama kali disambut oleh Ansar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabat syukru alaina madalillahi. Nah, sebagai alasannya itu sambutan itu Rasulullah kata ayuhan nas afsus salam ait amut ta'am wasilatul arham wasalu bilal wa nasunya tadkhulul jannah bisalam. Aman satu kota, satu desa kalau 4 hal diamalkan ya. Insyaallah ya Bapak Ibu ya. Tadi itu yang pertama saya sampaikan, jangan makan riba, jangan terjun di riba ya. Hati-hati ya. Ya. Yang kedua tadi yaitu 5 hal yang akan bahagia seseorang di dunia dan di akhirat ya. Tambah banyak zikir. Az-zakirin Allah katsir az-zakirat adal maghfiratan wa ajran azima. Orang yang banyak zikir, laki perempuan bisdusin. Itu tersadangan surga silah ta'ala. Ajran azima itu surga. Yang kedua, kalau mendapat nikmat besar atau kecil, ucap alhamdulillah. Ajar anak-anak kita, kalau kita kasih dia uang apa, dedek aja terima kasih aja alhamdulillah, karena dari
Allah. Baru boleh terima kasih. Tapi pertama alhamdulillah. Ketiga, kita ditimpa musibah sekecil apapun, sampai diinjak duri, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang keempat, memulai sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim dalam segala hal. Ya, orang yang selalu mengamalkan bismillah, kuburnya jadi bersih. Ya, ada karpet tebal di situ. Tidak ada bahaya, tidak ada semut, tidak ada itu, tidak ada kalajeng. Itu orang selalu mengamalkan bismillah dalam segala hal. Terakhir, idza afrata dzamban qulu astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar, ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa ahdika wastata'tu. Sampai akhir itu baca 2 kali. Hari itu kita meninggal, diampuni dosa-dosa kita. Banyak macam jenis istighfar. Paling ringkas astagfirullah, paling ringkas. Ya. Nah, itu kelebihan istighfar itu. Bahkan nanti di catatan amal, ya, orang banyak istighfarnya bahagia. Dan kedua, istighfar itu semua doa kita terkabul, ya, dan dikeluarkan dari masalah, dan diberi rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Saya kira cukup sekian, insyaallah, ya. Ya, mungkin ibu bapak kita pamit, besok kita akan pindah ke masjid dekat sini. Kalau mau ngiring silahkan 3 hari gitu ya. Insyaallah kita bermandikan cahaya selama kita keluar ini nanti ya. Bermandikan cahaya nur ya. Karena insyaallah ya, dalam kita keluar jalan Allah ini ya, kita isi dengan taklim, kita isi dengan amal-amalan, ya, kita isi dengan jaulah, dengan dakwah dan lain sebagainya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an barakan marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna bina syaqiyyan mahruma wa hiya lana min arina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.